adalah kalian semua. Beberapa hari terakhir kita benar-benar khawatir. Ada yang khawatir anaknya masih kecil, ada yang khawatir itu jadi enim. WW3 Heavy machine gun. Ada yang nganggur juga belum dapat. Pengangguran enggak? Enggak, pengangguran tuh. Yang nganggur tuh khawatir gak sih? Gue nanya dia nganggur khawatir gak sih? Nah, update terbaru dan juga kekhawatiran kita kalau WW3 ini beneran akan terjadi dan semoga tidak antara Israel dan juga Iran. Ada yang menarik. Perang dunia kan tidak kena di kita, Bang. Nah, ini dulu harus denger nih. Jadi setelah Amerika kemarin melakukan serangan di 3 titik fasilitas nuklir punya Iran, respon dari Iran adalah dia mau nutup Selat Hormuz. Terus Selat Hormuz itu pentingnya buat kita apa, Bang? Selat ini letaknya antara negara Oman dan juga negara Iran yang mau buka jalur-jalur laut seperti negara Arab Saudi, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan juga Uni Emirat Arab. Selat Hormuz juga merupakan salah satu jalur laut paling penting dan titik paling rawan bagi lalu lintas pasokan minyak dunia. Setiap harinya ada sekitar 20 juta barel atau sekitar 20-30% minyak global yang setiap harinya harus lewat jalur ini. Pusing bang, kita bisa ketawa-ketawa bang. Oke, kita pakai bahasa baik-baik ya. Gini. Sebutlah Nanta gitu ya. Nanta. Anggaplah sebutlah Nanta ini punya warung nasi uduk. Nah, di warung nasi uduk Nanta ini semua bahan baku yang dibutuhkan oleh Nanta, nasi, minyak goreng, telur dan segala macam tete bengeknya yang urusannya sama nasi uduk, itu harus lewat satu jalur di depan rumah dia. Nah, gara-gara ada yang ribut di jalan depan rumah Nanta, jalannya ditutup. Nah, gara-gara 2 orang ribut di depan rumah Nanta dan jalannya ditutup, Nanta jadi nggak bisa belanja minyak goreng, nggak bisa belanja beras dan segala macem. Sekalinya bisa supply demand aja. Kalau bahannya dikit berarti jadi mahal. Terus di kita kan nggak kena bang. Iya, kalau stok kita aman. Mudah-mudahan. Singkatnya begini, kalau sampai Selat Hormuz ini ditutup, harga minyak global jadi naik. Kalau harga minyak global naik, BBM jadi naik. Kalau BBM jadi naik, biaya logistik pasti mahal. Nah, kalau biaya logistik mahal, harga barang pasti jadi naik. Kalau harga barang jadi naik dan apa-apa serba mahal, daya belinya pasti kurang. Inflasi naik dan juga pertumbuhan ekonominya juga pasti jadi terhambat. Tapi kita semua harus tetap tenang, tidak usah pusing-pusing karena ada satu pernyataan dari Pertamina, pastikan stok BBM aman meski ada ancaman tutup Selat Hormuz. Bagus dong, cuma ketawa anjir. Parah. Bagus nih gue nih. Kita terus jadi bangsa yang optimis, mandiri. Seneng gue sama statement gini nih. Jadi kita gak diajarkan lembek gitu loh. Tapi keaman di tangan pemerintah sendiri. Gak bisa cuk. Mereka yang ngurus, kita kan konsumen gimana sih? Kan percaya dengan yang tidak terlihat loh. Percaya cuk, bangsa yang besar adalah yang punya kepercayaan besar dan yang bisa dipercaya. Aman dong, kan masih bisa dicampur sama minyak nyong-nyong. Apa sih orang pada skeptis semua sih? Bukan dia optimis loh. Harusnya kita seneng. Amerika aja ketar-ketir kalau ditutup kita aman tuh berarti gini loh. Beda levelnya gitu loh. Kok malah pada skeptis sih? Siap perang kalau terpaksa. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Wah, itu prinsip dan semangat yang suka gue. Bener. Mau kan kita coba dulu mati urusan belakangan, bener. Yang digowo apa cah? Rada gugup iki. Untuk diketahui teman-teman bersama, nggak tahu lu pada tuh pada ngikutin apa enggak gitu ya. Kalau lu pada ngikutin, percayalah, gua juga nggak pernah berharap kalau itu akan terjadi nih yang ketiga nih. Kalau emang sampai ketiga kan berabe urusannya lagi. Kalau toh memang yang ketiga ini bakal terjadi, itu tuh sudah berbeda sama dulu polanya. Dulu kita bisa tuh menang penjajah kayak sama bambu runcing gitu. Oh, sekarang nggak bisa. Kita ya sekarang nontonnya di atas, benar-benar nonton di atas sama ngelihat kerusakan di bawah. Artinya nggak gimana ya? Nggak ketemu gitu loh. Santai di markasnya masing-masing. Itu udah beda nih polanya nih. Drone juga dulu cuma buat ngambil gambar, sekarang drone bisa aneh-aneh. Udah beda nih. Kalau kita perang anggaran dananya bakal dikorupsi juga enggak harusnya enggak lah. Wes, jadi berat gini sih anjir. Kemarin tuh Palestina Israel, habis itu Israel sama Iran, sekarang Iran sama Amerika nih. Berarti
Kan geng-gengan Rusia belum ikutan. Nah kalau kita lawannya berat, kita melawan oknum pemerintah kita sendiri. Wah, Bapak gelisah sekali membayangkan kalau saja perang dunia ketiga terjadi, takut warung mie ayam langganan terkunci. Kita punya ketakutan masing-masing, Bapak. Bener, Bapak takut warung mie ayamnya ketutup. Bujang-bujang yang belum pernah rasain belum nih. Mereka belum, masih jauh. Ada juga yang baru banget nikah nih. Masih jauh. Ada juga anak saya masih kecil. Aduh tolong lah ini mah. Gue yakin sih pada dasarnya tuh setiap dari kita nih masyarakat, tapi ya konteksnya tuh kita semuanya tuh butuh dan mau freedom gitu. Butuh kebebasan sama kedamaian. Bebas doang nggak damai ya nggak bisa juga deh. Bebas sama kedamaian nih. Cuman kan kepentingan yang atas elit-elit nggak tahu gitu ya. Lapar doang kepikiran mie ayam, Pak. Oh gitu sih? Nggak tahu. Apa tadi itu deh? Ya aku napas, Bi. Apa sih bikin video juga nggak mau? Apa urusannya? Gue napas doang, salah. Gue napas doang. Aku napas aja tadi, aku nggak Tadi tahu. kamu malah nafas kayak berat gitu. Lanjut. Bi, aduh. Udah lo nggak usah bikin video aja. Ah, kalau udahlah nggak usah bibir. Nah itu kita menghela napas. Salah lagi deh gitu, bener. Kalau yang tadi nggak ngapa-ngapain masnya tuh. Lagian ambil napas banget kayak orang nggak ikhlas. Nggak semuanya. Iya bener nih. Gue kalau nggak salah gue inget gue pernah nonton Dokter Tirta sama Ade Rai. Salah satu yang bikin perokok tuh pada males dan susah untuk disuruh berhenti itu karena ada aktivitas inhale, exhale gitu loh. Jadi menghela jadi penenang nih cowok-cowok kalau lagi pada gue nyebat dulu tuh lagi pengen menghela napas sebenarnya. Itu juga panjang banget, gak sependek kayak Mas tadi, cuman itu doang. Kok salah sih? Apa ya cewek makin lama perannya makin melonjak tingkahnya. Gini, lu tidak akan bisa mengenal seseorang kalau lu belum satu atap, belum satu rumah. Itu fakta. Lu kentutnya ditahan-tahan soal dor gitu. Sama salahnya kita lu pada kalau lagi pacaran tuh di awal-awal udah jadi diri sendiri aja, jujur aja. Jadi nanti ketika udah pacaran merasa jadi beda, sebetulnya tuh yang asli yang belakangan malah. Yang di belakang, apa sih? Aku sudah mulai menemukan ini, sudah mulai jarang menemukan bapak-bapak yang bengong dikit, Iwan Fals gitu udah jarang gua, bener gua. Apa yang bengong dikit tuh lagunya Rumah Kita Sendiri udah jarang gua. Iya, Beat GAD. Ini lagu Ebit bener. Tapi versi Velocity. Ya. OTW Cimahi lah nih Pak, sehat-sehat nih. 高速道路の下りで渋滞が続いています。3連休中日の今日もお盆をふるさとなどで過ごす。itu namanya padat merayap Ini padat merayap atau terbilang lancar ini namanya. Lancar ini namanya, lancar ini. 高速道路下り線で続いています。 Lancar ini masih bisa jalan 20-30 ini. 午前10時半時点で中央道で富士のパーキングエリア付近から15キロ。 Oh, gak bener nih. Kalau urusan macet yang begini dibilang berita, kita hari-hari nih ke apa nih? Masa kita hari-hari jurnalis di jalan mikirin macet mulu nih kita? Kita tuh udah paham loh patternnya loh. Selalu template soalnya jam 7 pagi sampai jam 9, jam 3 sore sampai Isya. Masuk kerja pulang kerja. Ini macet nih. Ini hitungannya nih ya, separah-parahnya kita padat di jalan itu tumpah ruah tuh kalau lagi Ramadan mau mudik tuh. Hitungannya nih padat lancar atau lancar deh itu. Lancar. 東名高速で海老名サービスエリア付近から17キロ。 Tapi kalau untuk urusan kayak lu pada emang gak suka sama berita soal korupsi segala macam oknumnya, it's okay. Tapi kalau soal macet kan ya nggak apple to apple, kan penduduknya kan beda kan. Kita loh bonus demografi. Jumlahnya sih ya sama banyaknya kayak Cina, tapi ya. Soalnya cerita awalnya lari, sekarang bestie, dulu takut sekarang seru.
Oh ini memang setelan pabriknya sama ini mah. Frekuensinya sama nih tulang-tulangannya nih. Sebenarnya masnya satu masalah sama mbaknya yang di luar, cuman masnya kalau ikutan kan kayak mbaknya jadi takut dipecat. Enggak sebenarnya. Kalau kita waktu kecil dulu kita tuh takut sama orang sorry ODGJ. Kayaknya kalau sekarang kita semua sebetulnya ODGJ cuman pura-pura waras aja kan sih. Kita sebenarnya adalah kumpulan wong mumet tapi berusaha untuk yowes lah. Kita sebenarnya stres semua kita. Karena ada Ajijah berdamai dengan apa yang terjadi gitu. Bedanya kita masih punya isin, masih punya malu gitu. Itu tak sebenarnya. Kalau dibilang banyak pikir nah hari-hari kayaknya gitu. Loh. Kalau Paris Fernandes nih nonjokin pisang habis itu bisa ke Combat Sport habis itu jadi CEO-nya di HSS. Kalau bisa terbang gini jadi opo ini. Dulu ada yang bongkar tuh trik-trikan begitu kan sulap yang duduk tapi pakai apa gitu. Mandi sama buka baju buka aurat dosa masuk neraka. Jadi mandi masuk neraka tolong. Udah lah nggak usah mandi, nanti masuk neraka. Apa mandiin lah lama-lama kita bikin syarat kayak sholat kali ya. Syarat puasa berakal. Nah orang kayak mandi harusnya berakal dulu kayaknya.